Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mukti TV. Di video kali ini, aku akan bahas tentang obat dokter versus obat herbal dalam pengobatan GERD dan anxiety. Jadi menurut pengalaman saya, sebaiknya itu antara obat herbal dengan obat dokter. Nggak ada salahnya dicoba semua, digunakan semua, tergantung dengan kondisi situasi kita saat sakit GERD dan anxiety. Jadi misalnya lagi parah gitu ya, sakit GERD dan anxiety-nya, lebih baik misalnya butuh pertolongan cepat, lebih baik ke dokter dulu biar cepat-cepat diobati dalam kondisi emergensi gitu ya, darurat, biar cepat dikasih obat gitu. Nanti kalau udah mulai membaik, teman-teman bisa coba herbal gitu. Obat herbal juga banyak, apalagi sekarang kan ada banyak grup-grup gitu ya, jadi bisa sharing ke teman-teman yang lain nanti tentang herbal apa aja yang cocok buat teman-teman gitu. Jadi nanti bisa dicoba satu persatu. Demikian juga dengan obat dokter, misalnya dia cocok di dokter mana, dokter dalam mana, atau dokter atau psikiater mana gitu, bisa dicoba gitu, nggak ada salahnya gitu. Tapi sekalipun kita memakai obat dokter dan obat herbal juga harus tetap dari kita dijaga pola makannya gitu. Jadi makan harus benar-benar dijaga, dipantang lah istilahnya gitu ya. Jadi emang kan ada hubungannya ya antara lambung dan kecemasan gitu. Jadi pengalaman saya gitu, jadi saya sadar tuh pernah makan udah nggak sengaja gitu ya, ada agak pedas sedikit gitu, terus saya mendadak agak cemas gitu. Saya pikir saya nggak mikir apa-apa, dan ternyata itu emang dari lambung, reaksi dari lambung gitu. Maka dari itu teman-teman bisa untuk tetap dijaga pola makannya dan dicoba untuk pengobatan dokter atau herbalnya gitu, atau pengobatan terapis yang lain, terapi yang lain gitu bisa, atau misal pijat, atau misal hipnoterapi dan lain-lain. Sebenarnya obat dokter gitu ya, itu bagus juga, karena emang kalau misal emergensi lagi darurat gitu kan emang butuh penanganan cepat, dan obat dokter itu emang solusinya gitu. Tapi dalam jangka panjang juga nggak bagus gitu obat dokter. Obat herbal aman buat jangka panjang, asal juga sesuai dosis, ada aturannya. Misal kita minum kunyit gitu, kunyit juga nggak bagus juga kalau diminum terlalu sering gitu. Misal dalam jangka waktu, misal kita minum tiap hari gitu sampai sebulan atau 2 bulan, itu juga nggak bagus, karena kan semisal ya, misal kunyit itu dia ada sifat dari kunyit itu bisa mengencerkan darah, bisa menurunkan kadar gula dalam darah dan lain-lain gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita terlalu sering minum kunyit. Jadi walaupun herbal juga tetap ada aturannya, ada aturan konsumsinya gitu, buat teman-teman juga bisa. Itu baru contoh kunyit, belum yang lain seperti temulawak atau madu atau yang lain, tetap ada aturannya, dicoba semua. Obat ya, kalau misal itu diingat-ingat, saya misal obat dokter gitu yang kiranya bisa beli di apotek tanpa resep gitu, diingat-ingat. Semisal saya juga dulu pernah dikasih obat buat vitamin B kompleks. Vitamin kompleksnya itu dulu saya merek Neurosan B gitu, yang dari dokter gitu, dia harganya terjangkau gitu. Terus saya emang cocok dengan Neurosan B itu, jadi emang ngilangin pegel-pegel, capek hilang, terus kesemutan segala macam juga hilang gitu. Saya ingat-ingat, saya simpan gitu. Dan teman-teman juga gitu, misal ada yang cocok dengan salah satu obat dokter yang sekiranya bisa dibeli tanpa resep dokter di apotek, bisa disimpan terus dibeli sendiri. Yang penting konsumsinya juga jangan jangka panjang gitu, kalau enggak lebih pastinya bisa ditanyakan ke apotekernya gitu, untuk aturan minumnya, terus untuk jangka waktu maksimalnya berapa gitu. Sirup juga gitu, dulu saya sirup cocok sama sukralfat itu buat lambung, radang lambung ya, itu bisa, atau luka lambung gitu, itu bisa saya cocok, dan saya simpan botolnya, terus saya bisa beli sendiri di apotek gitu. Jangka waktunya
Kalau itu bisa ditanyakan atau bisa dicari informasinya di internet gitu untuk maksimal pengobatan terapi dari sirup tersebut. Herbal juga gitu. Semisal teman-teman cocok misal dengan kunyit gitu, udah dilanjutkan aja. Semisal dari ke hari emang lebih membaik gitu dengan terapi kunyit, ya udah dilanjutkan untuk terapinya. Yang penting ya gitu sesuai dosis gitu. Terus yang lain juga jangan mentang-mentang cocok terus kita jadi makan sembarangan gitu, enggak. Jadi tetap dijaga pola makan juga, diatur, banyak istirahat juga, dan diminum rutin. Jangan terlalu banyak juga, dikasih jeda juga. Misal untuk minum kunyit atau herbal yang lain misal seminggu 3 kali aja gitu, ada aturannya juga. Jadi kalau saya sih dua-duanya ya, antara obat dokter dan obat herbal saya konsumsi dua-duanya karena memang saya cocok juga. Terus kalau misalnya kapan sih butuh obat dokter, kapan sih butuh herbal gitu, kalau pengalaman saya sih gitu, kalau emang kita emergensi gitu ya, misal udah udah cemas, terus udah perut udah gak nyaman, BAB udah gak lancar, terus nafas sesak, badan pegal, punggung gitu, udah ke dokter aja dulu gitu. Nanti obat dokter kira-kira misal 2 minggu udah membaik, udah kita tetap jaga makannya, terus kita rehat dulu misal seminggu sambil kita cari-cari herbal yang cocok buat kita gitu, yang menurut kita cocok, kita serk gitu. Jadi kita minum herbal atau obat dokter kalau pikiran kita nggak nyaman, kita takut, juga reaksinya juga gitu setengah-setengah. Makanya kita harus yakin misal kita mau nyoba herbal atau obat dokter gitu. Semangat buat teman-teman buat pengobatan GERD dan anxiety-nya, baik obat dokter apa herbal semuanya sama-sama baik, sama-sama bagus. Silahkan teman-teman coba yang menurut teman-teman cocok gitu. Kalau bisa jangan jangka panjang gitu. Kalaupun herbal juga jangka panjang mungkin masih agak aman gitu, cuman tetap sesuai dosis gitu. Dan semakin banyak herbal yang kita coba itu berarti semakin banyak manfaatnya gitu di tubuh kita. Kan kandungannya beda-beda nih, misal kayak kunyit atau misalnya madu atau misalnya yang lain, itu misalkan manfaatnya beda-beda di tubuh. Misalnya daun salam atau yang lain itu manfaatnya beda-beda di tubuh kita. Jadi nggak apa-apa kita selang-seling aja gitu. Terus kita kasih jeda juga buat istirahat. Misalnya seminggu ini 3 hari kita konsumsi kunyit, terus kita istirahat 3 hari, terus misal kita ganti dengan daun salam 2 hari atau 3 hari, terus istirahat 3 hari, terus kita lanjut madu, nggak apa-apa. Misal madu seminggu atau 2 minggu juga nggak apa-apa dilanjut, yang penting sesuai dosis gitu. Oke, untuk video kali ini sampai di sini, terima kasih. Semangat buat teman-teman yang masih pengobatan GERD dan anxiety-nya, semoga cepat sembuh, semoga cocok dengan obat dokternya atau obat herbalnya atau jamu-jamu herbalnya. Semoga cocok. Kalau cocok dilanjutkan, tetap sesuai aturan, sesuai dosis, dikasih jeda, dan tetap dijaga pola makannya. Pikiran juga jangan stres, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.